Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Laura sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya ini kan kita belajar secara online. Nanti kalau misalnya bisa menghidupkan video, silakan hidupkan. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting fokus aja belajarnya. eh Hari ini hadir semua atau tidak? Gimana? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua lengkap. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 1. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan, di saat ini itu banyak sekali jenis pekerjaan. Dapat saya bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama pekerjaan menggunakan keahlian, yaitu pekerjaan yang seperti teknisi dan juga para pekerja buruh gitu kan. Kemudian ada pekerjaan yang menggunakan sumber daya alam ataupun bahan bantuan. Nah, seperti orang kesehatan yang buat obat-obatan. Nah, kemudian juga para pembuat kertas yang kerjanya di pabrik-pabrik dan sebagainya. Intinya banyak pekerjaan yang ada di bumi ini. Nah, terus kalau menggunakan keahlian pribadi, itu kan sudah pasti mengandalkan kemampuannya masing-masing untuk bekerja. Namun, untuk yang menggunakan sumber daya alam, itu kan pastinya memerlukan keterlibatan alam dan juga lingkungan di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terus Bapak punya pertanyaan. Kalian tahu nggak sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu? Energi Bahan-bahan yang yang dari dari alam. alam bukan? Bahan dari alam. Terus apa lagi? Anin mau jawab? Sama Pak, bahan-bahan yang dari alam. Sama jawabannya. Ya, jadi emang betul bahwa sumber daya alam itu seperti bahan-bahan, energi, komponen yang semuanya berasal dari alam yang nanti digunakan manusia untuk melestarikan kehidupannya, untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, terus eh coba sekarang kalian masuk ke website Mentimeter yang sudah Bapak kirimkan linknya di grup. Nah, kalian coba jawab pertanyaan yang ada di Mentimeter tersebut. Bapak coba share screen kan sekalian. Nah, di sini kan udah masuk semua nggak? Apa ada yang belum bisa masuk? Belum Pak, bentar. Oke. Ya, sudah ada yang menjawab. Yang lainnya, ayo. Sebutkannya yang kalian tahu aja, yang umum lah kalian tahu itu apa tentang sumber daya alam. Nah, di sini udah ada yang menjawab, air, udara, tanah, emas. Terus apa lagi? Ayo. Ya, makin banyak. Minyak bumi, udara, batu bara. Ada lagi yang mau jawab? Atau cukup? Ini kayaknya masih dikit nih yang jawab nih, baru berapa? 3 orang kayaknya. Ayo, siapa yang belum jawab? Ngaku-ngaku. Oh, udah empat partisipan. Ya, jadi betul. Apa itu contoh-contoh sumber daya alam? Jadi
karena memang sumber daya alam itu bahan-bahan yang ada di alam, jadi contohnya seperti air, tanah, udara, emas, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Intinya semua itu memang yang sering kita temui di sekitar kita. Karena itu memang sumber daya alam berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, terus nih sebelum masuk pembelajaran, karena tadi itu kita hanya mencoba untuk menstimuluskan. Kalian sudah paham atau belum tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Di sini ada dua. Yang pertama, dengan memahami materi tentang sumber daya alam, siswa mampu berupaya untuk melestarikan sumber daya alam dari lingkungan terkecil, seperti lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah. Kemudian, yang kedua, dengan memahami isi sebuah cerita sastra berupa dongeng, naga, rawa, pening, siswa mampu mengungkapkan pendapat pribadi dan menggali informasi yang ada di dalam cerita dongeng tersebut. Nah, mungkin nanti lingkupan kita seputar itu. Bapak akan share screen kan PPT. Nanti coba kalian simak PPT-nya. Kalau perlu menjawab silahkan nanti jawab. Ini udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, di sini sumber daya alam. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini pengertian dari sumber daya alam yang tadi sudah kita ketahui di awal. Nah, kemudian kita coba cari tahu. Ada yang tahu nggak apa saja masalah yang biasanya terjadi terhadap lingkungan di sekitar rumah? Di sekitar rumah nih, ada yang bisa jawab? Tanah, gersang, dan banjir, Pak. Iya, betul. Ada lagi yang mau jawab? Selain Atika? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak kasih tahu. Memang beberapa contoh nih dari adanya masalah lingkungan tentang alam itu ya tanah gersang, terus banjir, terus panas. Panas misalnya di rumah tuh terasa banget, berarti kan ada masalah dengan alam. Terus kalau malam tuh biasanya dinginnya berlebihan. Nah, terus juga sering terjadi hujan, terus terjadi longsor, terus kebakaran juga termasuk. Nah, itu tadi masalah yang ada di sekitar rumah. Ngomong-ngomong tentang SDA, Bapak punya sebuah video dongeng tentang terbentuknya Danau Rawa Pening. Nah, namun sebelum kita nonton video, kita bakal bagi kelompok terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kita bagi kelompok, kita akan nonton video gitu. Nah, Bapak sharekan dulu, share screen pembagian kelompoknya. Nah, di sini Bapak udah nyiapin nama-nama kalian dan Bapak kelompokkan. Nanti siapa duluan yang muncul berarti itu yang menjadi kelompok 1 dan sisanya menjadi kelompok 2. Nah, kelompok 1 berarti nanti Atika sama Anin. Nanti kelompok 2-nya berarti si Kurnia bersama dengan Tias. Nanti kelompok ini digunakan sampai ke depan-depannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan mendatang. Nah, sekarang kita dari kelompok, silahkan nanti disimak videonya, diperhatikan videonya, fokus sama videonya, dan cari informasi penting yang ada di dalam video tersebut. Asal-usul Rawa Pening, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian Tenggara. Ada seorang anak kecil yang hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil. Kuasa memberikan kelebihan kepada anak kecil tersebut.
Iya, anak kecil itu ternyata memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Dia melihat sebuah rumah gubuk tua. Dia pun menghampiri gubuk tersebut. Malah, "Nak, lihatlah. Luka dan bau busuk di tubuhmu semuanya sudah hilang." Dan memanggil para penduduk kampung. Hei anak kecil, cepat pergi dari sini. Atau kami tidak segan bersikap kasar padamu. Jangan bermimpi bisa melawanku. Hanya seekor naga yang mampu membunuhku. Nah, nenek sihir sungguh ketakutan. Hei nenek sihir, sungguh sia-sia hidupmu. Hanya kamu gunakan untuk berbuat jahat. Sekarang, terimalah hukumanmu. Naga penjelmaan anak kecil itu. Setelah si nenek sihir mati, naga pun kembali menyelam ke dalam air. Marah. Nah, tadi kita udah bagiin kelompok. Terus kita udah lihat video dongeng juga. Terus habis itu kalian bekerja bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada di website WordWall melalui link yang sudah Bapak kirimkan ke grup kelas. Nah, ingat untuk penamaan di akhir pengerjaan dituliskan saja nama kelompoknya. Misalnya tadi Atika sama Inin kelompok 1, terus si Kurnia sama Laura kelompok 2. Silakan langsung masuk ke linknya, terus dikerjakan. Nanti tolong buat Atika share screen pengerjaannya, ya. Silakan Ya, Pak. masuk. Siap. Oke. Sebentar ya, Pak. Sinyalnya sedang Siap. jelek. Gak apa-apa. Oke. Ayo, Anin. Apa nih jawabannya, Anin? Iya, betul. Wait. Nomor dua. Di mana latar belakang dongeng tersebut diceritakan? Jawa apa ya tadi, Anin ya? Jawa Tengah atau Jawa Barat? Jawa Tengah aja, Cip. Ada beberapa tokoh dalam cerita dongeng tersebut. 5 nggak sih tadi tuh? Oh ya, 5. Woi. Apa perbuatan yang patut dicontoh dari cerita dongeng tersebut? Berbuat baik. Saya menolong. Ada dua ya? Iya. Apa perbuatan yang tidak patut dicontoh dari cerita dongeng tersebut? Tadi kan baik, berarti jahat ya, nggak boleh. Yeay. Betul semua nih. Sudah, Pak. Oke, si kelompok 2 sudah. Sudah, Pak. Sudah siap. Betul semua atau enggak? Betul semua dong. Iya, pintar semua. Nah, Bapak ini jago-jago dah. Oke, tadi kan kita udah ngerjain soal tuh. Nah, jadi dari dongeng tersebut tuh kita tuh dapat informasi tentang apa aja sih? Yang pertama, tentang jumlah karakternya. Terus tokoh-tokohnya karakternya itu siapa aja. Terus sifat-sifat dari karakternya itu apa aja. Terus manfaat apa sih yang kita dapat dari dongeng tersebut. Nah, terus juga hal-hal yang boleh ditiru dan tidak boleh ditiru. Tuh. Nah, terus selanjutnya coba semuanya masuk ke Google Dokumen. Linknya sudah Bapak kirimkan ke grup. Nah, di situ kan ada pembagian kelompok. Coba silakan masuk aja. Nanti Bapak share screen kan. Udah masuk? Sudah, Pak. Nah, oke. Itu kan ada 3 soal tuh. Ada pertanyaannya juga. Nah, silakan dikerjakan. Per kelompok. Diskusi aja nggak apa-apa. Jawab aja setahu kalian. Soalnya kan itu tentang pendapat pribadi terhadap dongeng tersebut. Nah, kelompok 1 kita harus berbuat baik antar sesama. Nomor 2 kelompok 2 berbuat jahat. Nomor 3 kelompok 2 menurutku itu tipe. Menurutku kita harus apa? Kelompok 2 nomor 1 saling menghormati. Nomor 2 kelompok 1 tidak boleh sombong. Iya. Terus apa pendapat kalian? Menurutku dongeng tersebut mengajarkan kita untuk tidak sombong.
Dongengnya bagus. Iya. Ya bagus. Karya anak lokal pasti bagus dong. Udah semua? Atau masih? Udah selesai? Nah, Bapak bacakan secara sekilas. Nah, jadi dari dongeng rawa pening tersebut, nomor 1 nih, apa manfaatnya? Kelompok 1 kita harus berbuat baik. Kelompok 2 saling menghormati. Nomor 2 nih, apa saja yang tidak boleh ditiru dari karakter tersebut. Yang kelompok 1 tidak boleh sombong, kelompok 2 berbuat jahat. Ya, terus nomor 3, apa pendapat kalian? Perasaan kalian itu gimana? Kelompok 1 dongengnya bagus untuk melatih menghormati orang lain. Kelompok 2, menurutku dongeng tersebut mengajarkan kita untuk tidak sombong. Iya, jadi alhamdulillah masih tetap pintar-pintar anak-anak Bapak. Jawabannya bagus semua, betul-betul semua, nggak ada yang salah. Berarti kalian sudah mampu untuk memahami materi tersebut. Gitu. Nah, terus kita udah ngerjain Google Dokumen dan diskusi. Nah, terus di sini Bapak punya LKPD. Kita nugas lagi nih. Nah, di LKPD tersebut, coba kalian masuk ke websitenya Wizard. Bapak sudah kirimkan linknya di grup kelas. Silahkan langsung masuk. Dan nanti tolong Tias untuk share screen. Bisa nggak Tias? Bisa, Pak. Iya. Izin share screen. Silahkan langsung masuk aja ke aplikasi Wizard. Soalnya nggak susah kok. Wizard. Ini masih Google Dokumen. Iya, betul. Yang ini. Ayo silakan dikerjakan. Di sini buatlah rencana kegiatan secara singkat tentang upaya pelestarian lingkungan. Buatnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak poinnya. Yang penting kalian bisa rancang, dapatkan gambaran tentang upaya-upaya untuk melestarikan. Menanam tanaman. 1. Ya, teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, jangan lupa ngerjain juga. Dikumpulkan loh, dapat nilai loh. Masa nggak mau nilai? Oke, kalau udah Pak, dikirim. ini langsung dikumpulin. Gimana? Ini langsung dikumpulin, Pak. Ah iya, langsung aja dikumpulin. Iya, alhamdulillah. Ih, cepet banget ngerjainnya. Pintar. Ya. Kalau udah boleh matiin share screen-nya. Ya, terima kasih Tias. Baiklah, tadi kita kan udah belajar tentang sumber daya alam. Kita juga udah belajar tentang dongeng naga rawa pening. Kita udah mengerjakan persoalan dan juga mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya kita akan akhiri pembelajaran kita dengan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soalnya nggak banyak dan juga nggak susah kok, jadi tenang aja. Nah, kemudian silakan kalian masuk ke website Quizizz dan melalui link yang sudah Bapak sharekan ke grup kelas. Kodenya juga sudah Bapak sharekan, jadi nanti tinggal masuk aja. Baiklah, Bapak share screen.
Baiklah, sampai pula kita di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya, materi pada pagi hari ini adalah sumber daya alam itu banyak dan semuanya pasti berasal dari alam. Nah, dan dari dongeng kita juga bisa mendapatkan informasi penting, yaitu salah satunya adalah perilaku karakter yang dapat ataupun tidak dapat kita tiru ataupun kita lakukan di dunia sehari-hari kepada orang lain. Nah, kemudian jangan lupa nih buat anak-anakku semuanya, buka materi di Google Classroom. Dan jangan lupa kalau ada soal yang Bapak upload, silakan langsung dikerjakan saja. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak untuk hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.